kok momennya dengan bersamaan dengan Hari Pers Nasional. Jadi mungkin di antara kawan-kawan yang bergabung dalam peserta ini mungkin nanti dalam satu kebijakan manajemen kita yang terbaru kita pertimbangkan ya. Kelemahan di sini ini tidak disertai dengan konfirmasi pihak yang berkompeten dengan masalahnya Pak Samsul. Abad tanpa ada bumi retak ribuan tahun serigala bergejolak. Warganet, saat ini saya berada di Gedung Pramuka, Jalan Wijaya Kusuma nomor 107 Banyuwangi. Di sini diselenggarakan pelatihan jurnalistik selama 2 hari yang diselenggarakan oleh PT faktanews.co.id. Apa keseruan dan akan dilakukan oleh para peserta yang akan dilatih di kegiatan tersebut? Kita akan lihat di sana. Investigasi wartawan dengan pemilik kos ini kan sebuah peluang. Kecuali kalau di situ berupa kasus, baru Mas Wayan bisa menyampaikan sedetil mungkin ya. Kalau yang pernah dirugikan minimal kita punya data untuk mengkanter. Iki loh aku wis duwe. Lek sampai nggak puas terpendi misalnya kan begitu Mas. Diupayakan di Strike News itu menjadi menarik. Kalau memang betul-betul tidak mendekati deadline, Mas, upayakan lebih dari satu narasumber. Kalau di wartawan itu kok bukan di data ya kan gitu ya. Bagi pembaca yang kritis itu menjadi masalah, Mas. Bagi pembaca yang kritis, saya kira sudah bagus ini Mas, tapi ya nanti perlu evaluasi. Artinya bahwa kalau memang teman-teman perlu ya catat nomor saya, kita belajar bareng. Saya tidak akan menghilangkan berita asli teman-teman. Karena seolah Anda jualan kanan ini. Nanti saya gambarnya kamu ini bukan biasa aja. Misalnya kalau di video lagi aja, saya ingin tambahkan aja untuk pengambilan tadi mungkin sudah dilaksanakan, tapi sebelum ada foto ataupun Warganet, saat ini saya bersama pimpinan Fakta News, penyelenggara kegiatan pelatihan jurnalistik. Nah, kita ingin tahu tujuan dari penyelenggaraan acara ini. Pak Makin, nih apa tujuan dari diselenggarakannya pelatihan jurnalistik ini? Ini sebenarnya ya berkaitan dengan apa namanya ya Hari Pers Nasional. Jadi rasa syukur kita bahwa
kita sebagai negara demokrasi secara umum ya, keterbukaan itu masih ada ruang, walaupun di beberapa titik yang lain memunculkan masalah. Itu yang garis besar secara umum ya Hari Pers Nasional. Terus tujuan dari kegiatan ini sebenarnya tidak jauh dari apa yang ada di dalam manajemen Fakta News, yang mungkin dalam waktu dekat juga mengalami sebuah perubahan di dalam manajemen secara peningkatan profesionalisme. Terus kawan-kawan peserta ini sebenarnya bagian dari teman-teman pelamar sebenarnya ya, bukan melamar lah kalau bahasa kita ini, ingin bergabung dengan kita yang beberapa waktu kita tunda untuk kita ngambil kebijakan terkini. Kebetulan Hari Pers Nasional mereka kita undang walaupun terbatas dari jumlah 36 lamaran yang ada di kita persempit karena situasi lah, sama-sama lah kita soal prokes juga gedung yang mau kita gunakan, sehingga ada 15 orang yang kita undang untuk jadi peserta ini. Ya, terkait dengan peserta ini, nanti setelah selesai pelatihan atau apresiasi apa yang nanti diberikan kepada peserta dari perusahaan media Fakta News ini? Ini sebenarnya gini ya, kembali lagi ini sebenarnya persoalan manajemen ya, kebijakan ini manajemen yang kebetulan kok momennya dengan bersamaan dengan Hari Pers Nasional. Jadi mungkin di antara kawan-kawan yang bergabung dalam peserta ini mungkin nanti dalam satu kebijakan manajemen kita yang terbaru kita pertimbangkan ya, mereka yang punya skill untuk menjadi seorang wartawan profesional yang bisa menjaga marwah pers secara umum, baik secara person maupun kelembagaan. Jadi tujuan pokok ini sebenarnya kita ada penjaringan peningkatan SDM dalam manajemen Fakta News. Itu sebenarnya itu aja, enggak jauh dari itu sebenarnya. Sementara dikenal publik ya, kalau ngomong fakta biasanya menganggapnya media hukum, jadi kita sudah memperluas segmen ya, mungkin banyak rubrik. Kedua, kita mungkin sementara ini dikenal sebagai media online. Untuk ke depan mungkin kita ada YouTube, ada Instagram dan lain sebagainya. Kita mengikuti dinamika yang ada ini ya, tentang platform yang ada. Kebetulan Banyuwangi yang kita cintai sedang berkembang. Kita ingin mengawal proses demokrasi informasi ini terhadap publik. Jadi kita membuka ruang seluas-luasnya. Jadi tidak di online saja ya, ada visual ya, kita ya Instagram maupun YouTuber yang dalam manajemen yang terbaru nanti diputuskan di beberapa hari kemudian, mungkin kalau enggak salah bulan depan gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Makin bincang-bincangnya, mudah-mudahan tujuannya tercapai di kegiatan ini. Oke, warganet. Nah, tadi sudah cerita banyak, berarti wasilah Biomoringa alhamdulillah sudah tersehatkan ya. Bagi Anda yang belum mengkonsumsi produk jamu tetes Biomoringa, kita sarankan untuk bisa mengkonsumsi Biomoringa. Anda bisa dapatkan di Radio Planet FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mewakili teman-teman untuk memberikan pesan-pesan. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya saya bisa ikut pelatihan jurnalistik di sini. Karena saya nggak tahu apa itu jurnalis, nggak tahu selama ini ilmunya seperti apa, dan yang saya dengar sehari-hari hanya ya wis yang ada, itu yang saya tahu dan itu yang saya lakukan. Tapi setelah mengikuti pelatihan yang menurut saya ini singkat, waktunya sepertinya kurang, insya Allah ilmu yang saya dapat ini juga akan sangat bermanfaat buat saya untuk
media sosial yang saya pegang dari beberapa organisasi. Untuk pesannya, nanti kalau misal di tahun yang akan datang tidak ada pelatihan yang sama, mohon kiranya untuk diperpanjang lagi waktunya. Mungkin tidak apa-apa untuk teorinya 1 hari, tapi untuk prakteknya hanya sekian jam. Ini kayaknya kejar-kejaran. Untuk prakteknya kayaknya kejar-kejaran. Dan terima kasih untuk para narasumber, fasilitator, dan fakta news dan semuanya yang sudah memberikan semuanya yang terbaik buat kita dari para peserta di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih para mentor dan juga teman-teman sekalian. Saya diberi kesempatan untuk memberikan pesan dan pesan selama saya dan kita semua di sini menjalani pelatihan jurnalistik ini. Jadi kalau secara pribadi saya yang belum pernah mendalami jurnalistik, dengan adanya pelatihan jurnalistik ini ya mainframe saya lebih tertata. Dan mungkin dari teman-teman yang sudah pernah bergabung atau sudah mendalami jurnalistik yang mungkin bisa berkembang lagi. Tapi kalau sebenarnya menurut saya kita alhamdulillah sebagai peserta karena kalau di perusahaan umumnya pelatihan jurnalistik ini yang diajarkan ini, materinya ini, tetapi temanya berubah. Bukan pelatihan jurnalistik, tetapi manajemen problem solving. Manajemen problem solving itu ada ini. Kalau di impianan Pak Fekus itu mengenai marketing. Di perusahaan mana saja dibutuhkan kayak gini materi seperti ini. Kalau yang dari pandu seperti itu biasanya digunakan untuk finance, investigasi, mawir, itu satu-satu di semua perusahaan seperti itu dipakai. Ya jadi ya terus terang saya alhamdulillah saya bisa mengikuti ini. Jadi nanti sertifikatnya bisa kita buat jadi 2, judulnya pelatihan jurnalistik sama dengan pelatihan manajemen problem solving. Ya itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk para mentor yang sudah menuntun kami, juga memberikan arahan, juga dan juga secara pribadi juga saya terima kasih sama teman-teman. Kita semoga silaturahmi kita bisa terjaga. Kepada Pak Maki dan Mas Yudi untuk berkenan menyerahkan dan beri ucapan selamat. Nah, kepada wisudawan pelatihan jurnalistik. Gantiin. Simbolis saja. Foto bersama. Foto bersama. Rizky Aziz, dikala kita duduk, Bayu Putri Utami, dan Wayan Nana Anggar Kasiana, Sarjana Olahraga.
Ya, saya ingatkan buat Anda yang suka video ini bisa like dan juga bisa di komen. Nah, buat Anda yang belum subscribe, silahkan aja subscribe di sini ya. Jangan lupa sekali lagi subscribe di sini supaya Anda tetap mendapatkan kiriman-kiriman video dari saya.